Halo, selamat siang teman-teman. Kembali lagi ke channel Liam Audio dan Sport. Kali ini kita akan unboxing ya teman-teman, mixer analog Yamaha MG12XU tipenya. Ini yang original ya teman-teman. Ya, original. Nah, kita akan untuk babak pertama ini, untuk part pertama ini kita akan pengenalan dulu teman-teman dengan tombol-tombolnya dan fungsi-fungsi yang ada di channel MG12XU ini. Oke, langsung aja teman-teman, kita mulai dari channel strip ya. Ini adalah channel mixer MG12, maksudnya 12 itu 12 channel ya. Cuma di sini ada 4 channel ini mono teman-teman. Maksudnya begini. Ini channel 1, channel 2, 3 dan 4. Ini channel yang mono. Channel mono maksudnya ini channel yang mandiri. Channel 5 dan 6 ini adalah channel yang digandeng paralel. Jadi 5, 6 ini jadi satu strip. 7, 8 ini satu strip. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti pengaturannya satu strip, satu strip gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung aja teman-teman kita akan menjelaskan. Saya akan menjelaskan tentang tombol-tombol yang ada di sini. Ini adalah tombol PAD ya, PAD ya, 25 desibel. Kalau misal kita pencet, signalnya akan masuk ke sini akan dikurangin sebesar 25 desibel. Kalau misalnya kita buka, itu signalnya itu akan bertambah 25 desibel. Dan ini adalah satu lagi sebelahnya adalah channel HPF, High Pass Filter 80 Hz. Kalau misalnya kita pencet tombol ini, yaitu frekuensi yang masuk ke dalam signal ini 80 Hz ke bawah. Biasanya 80 Hz ke bawah itu adalah suaranya low ya. Suara low, frekuensi low ya, itu akan dibuang. Fungsinya ini adalah untuk menghilangkan suaranya nanti yang akan muncul ya, rumble itu ya, suara bass yang menggulung-gulung. Nah, ini sangat penting nih teman-teman nih, tombol HPF ini. Dan ini adalah kedua adalah channel, ini adalah knob untuk gain. Jadi kita gain ini untuk perolehan signal dari channel ini. Ya kan, misalnya kita masukin mikrofon di sini, colok mikrofon, kita tes dulu ya kan, halo 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 ya kan, nanti gainnya kita akan ambil dari sini. Nah, ini kita akan peroleh sini gainnya di sini. Ini pentingnya teman-teman, gain ini dia harus benar ya settingnya, supaya signal yang diperoleh tuh dapat unity gain. Maksudnya suaranya tuh prima, tidak pecah ya, tidak pecah dan juga tidak terlalu kecil. Nah, terusnya yang bawah adalah kompresor, one knob kompresor sebenarnya nih. Ini adalah teknologi dari Yamaha ya teman-teman ya. Kompresor ini dijadiin satu. Ini adalah fungsinya tombol ini adalah untuk menekan suara signal yang berlebihan dari sumber. Suara yang berlebihan kita aktifkan di sini, dia suaranya tuh yang berlebihan akan diturunkan, dan sebesar turunannya itu misalnya dia turunnya sebesar berapa, 6 desibel. Semakin kita naikin lagi, itu akan dikembalikan signalnya. Misalnya hilang 6 desibel, dia akan dinaikin lagi sebesar 6 desibel. Kompresor ini penting ya teman-teman ya. Ini untuk suara vokal yang meledak-meledak. Nah, kita harus pakai ini nih, kompresor nih. Tapi kita juga harus tahu cara penggunaannya yang benar gitu ya teman-teman. Dan ke bawah lagi turun, ini adalah tombol untuk high frekuensi. Ini semacam equalizer ya teman-teman ya, equalizer di tombol di frekuensi high. Ini frekuensi middle. Ini kalau tombol di tengah-tengah ini teman-teman di net normal ya, normal, settingan normal ini 0. Nah, terusnya di sini adalah tombol, ini adalah aux 1 teman-teman ya. Ini adalah aux 1. Ini adalah aux 1 adalah auxiliary 1. Maksudnya ini adalah output signal yang kita peroleh dari channel ini akan dikeluarkan di aux-nya, di output ke aux 1. Kita bisa oper ke aux 1. Dan di sini adalah ininya teman-teman. Aux 1 ini memakai jack TS 1/4. Teman-teman ya. Jadi di sini outputnya di sini teman-teman nih. Misalnya teman-teman mau pakai speaker monitor. Nah, ini aux 1 ini yang dipakai. Aux 2 juga bisa. Jadi di sini fasilitas ada aux 1 dan aux 2. Dan ini efek, maksudnya efek ini adalah aux 2 itu nanti bisa masuk efeknya. Bisa masuk efek juga ke sini. Ke aux 2 ini. Bercampur dengan efek. Nah, ini adalah channel panning teman-teman.
Ini adalah stereo image ya. Misalnya kita oper ke kiri, berarti signalnya ini akan dioper ke sebelah kiri. Kalau misalnya ke kanan, di sebelah kanan. Keluarnya ini adalah outputnya ini adalah di master stereo. Di sini teman-teman nih, stereo out di kanan sama di sebelah kiri. Oke ya teman-teman ya. Ini adalah tombol on off-nya. Kalau misalnya kita matikan, berarti ini channel ini semuanya mati total. Misal kita hidupkan, berarti channel ini hidup. Ya teman-teman. Ini adalah channel stripnya teman-teman. Untuk fadernya kita naikin ya. Sini. Nah ini udah di on ya teman-teman ya. Saya matikan dulu. Nah ini nanti cari unity gain di sini teman-teman. Nah di sini adalah channel stereo, tombol stereo dan tombol grup 1 dan 2. Misalnya kita pencet di sini stereo, berarti channel ini kita routing, kita oper ke master stereo. Kalau misalnya kita grup 1 dan 2 kita pencet, berarti channel ini kita oper juga ke grup 1 dan 2, ke master sini, grup 1 dan 2. Ya teman-teman, untuk yang channel 2 sama ya teman-teman ya, penjelasannya sampai ini sama. Nah, di sini ada channel 56. Di sini ada, kenapa di sini ada dua colokan, namanya colokan Akai. Nah, colokan Akai ini kalau kita masukin input ke jack TS ini atau Akai ini kita masukin cukup satu aja teman-teman. Ya, cukup satu aja. Di sini mono bisa kan teman-teman ya. Satu di sini mono bisa. Misalnya dari keyboard di sini bisa, atau mau sumbernya stereo misalnya dari player CD atau dari komputer ya, keduanya kan stereo dengan jack TS seperempat ya, jadi kanan dan kiri. Di sini kita bisa rubah ya jacknya ya. Nah ini ada contohnya jack Akai atau jack TS. Jack TS nih, saya coba ini teman-teman ya, kita coba colok ya. Nah di sini jack TS, yang ini yang TS seperempat yang mono ya teman-teman, bukan yang unbalance. Yang ini juga sama di sini. Ini gainnya. Nah di sini ada tombol yang merah ini, ada tombol phantom power 48 untuk mikrofon. Ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita pencet di sini, misalnya kita memakai mikrofon kondensor, berarti kita harus mengoperasikan ini. Mikrofonnya kita pencet, nanti dari sini dia akan mengalirkan voltase 48 volt untuk menghidupkan mikrofon itu teman-teman ya. Karena kan kalau mikrofon kondensor harus pakai aliran listrik teman-teman. Nah di sini adalah aux yang tadi teman-teman ya. Aux ada aux di sini, aux 1 dan aux 2 yang tadi teman-teman ya, yang kita sudah bahas. Di sini channel stripnya ada aux 1 dan aux 2. Inilah outputnya, pakai jack juga, jack TS juga, aux 1 dan aux 2. Dan ini adalah jack group out. Group out ini outputnya teman-teman ya, yang tadi kita sudah bahas juga. Ini group out, group 1 dan 2. Ini dia fadernya, master fadernya di sini. Oke, ini untuk tambahan nih teman-teman. Misalnya di sini kita mau pakai speaker delay di belakang ya kan, atau speaker di tempat lain, atau ini tinggal dimodifikasi. Sumbernya ini adalah ya sama juga dari channel strip juga gitu. Kita tinggal nanti aja instalasinya, kita mau bikin seperti apa, mau buat subwoofer atau mau buat speaker delay atau mau pakai untuk recording bisa juga di sini, atau dari aux juga bisa. Ya, di sini channelnya yang 910 kita bisa perhatikan ya teman-teman nih. Nah, channel 910 ini ada colokan RCA, berarti kan colokan unbalance ya, ini unbalance ya. Unbalance. Oke. Dan di sini ada tombol untuk line sama USB. Kalau kita pencet USB, di sini kan ada colokan USB di sini teman-teman nih. USB yang buat printer belakang sini, colokan USB printer. Nah di sini teman, nah ini colokan USB printer. Ini bisa ngeplay buat dari komputer kita.
Dari komputer kita bisa ngeplay lagu di situ bisa. Tapi mesti install drivernya dulu teman-teman ya, driver Yamaha untuk di komputer kita. Ya, ini adalah jack untuk monitor out LR. Di sini teman-teman nih, jack monitor out. Nah, ini adalah tombolnya di sini. Misalnya kita mixing di boot audio, berarti kita memerlukan speaker monitor yang dekat kanan kiri gitu ya, speaker kecil buat monitor kita. Bisa misalnya kita mixingnya di tempat lain gitu, di ruangan berbeda, berarti kita butuh speaker kecil buat monitor kita di dalam ruangan. Nah, ini dia outputnya di sini teman-teman ya. Foot switch effect on off. Nah, di sini adalah output untuk mengaktifkan dengan satu alat lagi teman-teman yang mengaktifkan efeknya on off teman-teman. Nah, di sini ada alat lagi. Nah, ini stereo outputnya berupa jack XLR female ya, kanan dan kiri, dan juga dia menyediakan juga jack yang jack model TS ya, jack model AK ya, kanan kiri. Ini phones untuk headphone kita untuk memonitor. Nah, di sini adalah ininya teman-teman, ada tombol untuk aux 1 dan aux 2. Untuk masternya nih teman-teman nih, master aux 1 dan aux 2. Biasanya dia ada dikasih, nah di sini ada dikasih marker nih untuk settingan default dia, biasanya gitu teman-teman. Tapi nanti tergantung selera kita teman-teman ya. Itu ya. Nah, ini adalah monitor level. Nah, berarti monitor level di sini teman-teman ya. Buat di sini monitor out-nya ya. Ini volumenya, dan ini phones. Volume untuk phones yang tadi yang buat monitor headphone kita ya, untuk monitor PFL-nya. Stereo group. Nah, ini source-nya nih. Kita boleh milih monitor ini mau ngambil dari mana nih? Dari mana dia punya ininya? Dia punya signalnya, mau dari stereo atau dari grup. Kalau misalnya saya pencet ini grup, berarti dari sini signalnya, dari grup. Kalau misalnya saya pencet dari stereo, berarti dari sini outputnya teman-teman ya. Nah, ini tombol on off-nya ya teman-teman ya, untuk mengaktifkan. Aux 1 pre. Nah, kenapa nih ada bacaan pre nih teman-teman nih? Nah, saya jelaskan teman-teman. Ini satu feature yang bagus nih teman-teman, yang teman-teman harus mengerti. Kalau ini adalah aux 1, kenapa dia ada pre dan ada. Kalau kita pencet pre, maksudnya pre itu adalah sebelum signal itu sebelum masuk ke fader. Kalau kita buka unpre, berarti kan pause ya, sesudah fader. Maksudnya begini, ini kan fader nih teman-teman. Kalau misalnya pre gitu, misalnya pre, volumenya itu dia tidak akan mengikuti volume dari fader. Kalau misalnya dia pause ya, unpre atau pause, dia akan mengikuti volume dari fader. Misalnya fadernya turun, volumenya dia juga akan turun. Kalau volumenya fadernya naik, dia akan ikut naik. Tapi outputnya itu adalah di aux 1 ya teman-teman. Aux 1 ini adalah di sini ya. Misalnya ini dipakai untuk speaker monitor. Biasanya speaker monitor itu di pre teman-teman. Signalnya itu adalah signal murni dari sumbernya. Kalau sumbernya nggak ada, berarti kan signalnya nggak ada. Kalau sumbernya ada, ya kan, gitu. Biasanya kalau untuk settingannya untuk speaker monitor, biasanya aux 1 ini dibikin pre teman-teman. Kecuali kita mau pakai aux 1 ini buat subwoofer, misalnya mau output buat subwoofer, boleh. Ini kita kasih pause. Kalau subwoofer kan kita kan perlu, misalnya subwoofernya butuh harus bersamaan dengan fader. Misalnya subwoofernya naik, subwoofer mesti naik. Dan misalnya subwoofernya turun, ininya fadernya turun, dia mesti turun. Kalau misalnya dia pre, fadernya sudah turun, suara bassnya masih ada dung 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 aja, berarti kan tidak benar settingnya. Ya teman-teman, ini untuk pengenalan Yamaha, mixer Yamaha MG12XU. Sampai di sini teman-teman ya. Oh iya, ini juga kita akan, ini adalah tombol untuk
efek ya teman-teman, ada pilihan efeknya di sini, programnya ya kan, di sini bisa pilih nih 14 misalnya. Di sini saya mau pilih ya teman-teman, di sini vokal echo ya 13 ya, 13 saya pencet nih, berarti masuk ke sini. Dan ini ada parameternya seberapa luas efeknya akan menggema, atau mau pilih yang agak dikecilin aja suaranya gitu parameternya, atau mau skalanya agak besar begitu. Nah, di sini tombolnya teman-teman. Di sini adalah di sini master control untuk efeknya di sini teman-teman. Taruh di sini biasanya, yuk dihidupin ya. Terusnya kita routingnya mesti dipencet ya teman-teman nih. Efeknya ini mau masuk ke grup 1 atau grup 2. Nah, tinggal kita pilih aja di sini. Nah, ini adalah 11-12, masuk juga untuk USB in. Yang tadi ya teman-teman ya, yang buat volume untuk dari PC, dari kabel printer itu biasanya teman-teman namanya tuh. Ya, untuk petunjuk Yamaha MG12 SU sampai ini aja teman-teman. Berikutnya part kedua adalah cara nyetingnya yang benar ya teman-teman. Cara nyetingnya. Dan saya akan konekin dengan speaker Hooper. Dan nanti akan saya ukur juga dengan RTA. Oke, sip teman-teman. Kalau misalnya suka dengan video ini, tolong di like, di subscribe, bisa di share juga. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman dimanapun teman-teman sound system itu berada, mau di rumah, di kafe, ya kan, di tempat ibadah dan lain-lain. Oke, sekian dulu. Salam audio, salam olahraga, salam sehat selalu. Terima kasih.